Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Hari ini ada yang tidak berangkat. Coba dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya 9 berarti kelas 3 sekarang berangkat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Mana? Jaki ya. Disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kita berdoa diharapkan nanti selama kita belajaran diberikan kelancaran sampai akhir. Kemudian yang kita pelajari semoga bermanfaat untuk kita. Ya. Jadi kalau kita berdoa itu harus sungguh-sungguh, karena berdoa itu kalian itu tidak menghadap ke Pak Guru atau Bu Guru, tapi kalian itu langsung menghadap ke Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup, yang memberikan segala sumber daya alam, ya sehingga dapat dimanfaatkan oleh kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kita harus serius dan sungguh-sungguh. Bukan hanya berdoa, tapi sholat juga, terus juga ngaji juga. Oh iya, saya mau tanya dulu. Tadi siapa yang sholat subuh? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak sholat subuh angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi yang sholat subuh dan yang tidak sholat subuh hampir setengahnya. Siapa tanya lagi? Kenapa kok tidak sholat subuh? Ada kenapa? Kesiangan. Angel, kesiangan lagi? Kesiangan tadi siapa lagi? Kesiangan. Oh, ternyata alasannya itu kenapa kok tidak sholat subuh? Karena kalian kesiangan. Nah, saya punya saran buat kalian. Jadi sebelum kalian tidur, kalian itu harus bilang dulu sama orang tuanya atau pesan dulu, Pak, Bu, besok saya dibangunkan subuh atau jam 5 untuk sholat subuh. Jadi ketika kalian sudah pesan sama orang tuanya, nanti akan dibangunkan sehingga ketika subuh kalian tidak akan ketinggalan atau kesiangan, sehingga bisa melaksanakan sholat subuh. Kemudian tadi pas kalian apa? Oh ya, tadi Zaki katanya bangunnya jam 4. Oh berarti otomatis Zaki
dapat melaksanakan sholat subuh karena bangun lebih awal ya. Ingat, yang bangunnya siang juga tetap harus melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh karena sholat subuh itu hukumnya wajib. Wajib artinya harus dikerjakan. Kalau kita mengerjakan kita mendapat pahala, kalau kita meninggalkan kita mendapatkan apa? Dosa, ya kan? Makanya kalau yang sifatnya wajib kita harus menjalankan. Nah, sekarang untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan kita dan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional. Ayo semuanya berdiri. Nanti hari ini kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Nanti dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang boleh kembali duduk. Barusan kita nyanyi lagu apa itu judulnya? Garuda Pancasila. Nah, barusan kita telah menyanyikan lagu nasional. Jadi lagu nasional itu bukan hanya ke Indonesia Raya, bukan hanya hari kemerdekaan, tapi masih banyak. Contohnya ini Garuda Pancasila. Nah, untuk menyanyikan lagu nasional juga kalian juga harus serius ya. Jangan ada yang bermain sendiri atau bermain dengan temannya, karena dengan kita menyanyikan lagu nasional dengan sungguh-sungguh, otomatis kita telah menghargai jasa para pahlawan kita, pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap ada atau kalian menyanyikan lagu nasional harus serius. Apalagi pas hari Senin. Hari Senin itu kita sebelum pelajaran ya, kalian melaksanakan apa di lapangan? Upacara bendera ya kan? Upacara bendera. Jadi walaupun kita panas-panasan ketika kita melaksanakan upacara, apalagi ketika kita menyanyikan lagu nasional, kemudian kita hormat pada bendera, juga harus serius. Tidak ada yang bermain sendiri. Itu semua untuk menghormati jasa para pahlawan kita, dan juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Nah, kemudian kalian tadi pas berangkat sekolah sudah sarapan atau belum? Coba yang sudah sarapan angkat tangan. Pasti yang pengen tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tidak sarapan? Aldi, kenapa Aldi? Kenapa tidak sarapan? Oh, Aldi kesiangan tadi ya. Jadi walaupun kalian kesiangan, ingat Pak Syam, pesannya Pak Syam, ingat ya.
jangan sampai melewatkan sarapan, karena sarapan itu penting. Pentingnya kenapa? Karena dengan sarapan kita bisa mendapatkan energi atau tenaga. Nah, tenaga itu atau energi itu yang kita gunakan untuk mengikuti pelajaran. Jadi kalau ketika kalian berpikir itu memerlukan tenaga loh. Ingat ya, berpikir itu memerlukan tenaga, bukan hanya kalian olahraga. Berpikir juga memerlukan tenaga. Nah, tenaga itu kita dapatkan dari kalian sarapan. Yakin? Masih lagi sarapan? Lauknya apa tadi? Telur. Terus yakin? Tadi sarapan pakai apa? Sayur. Ya, ingat. Sarapan itu boleh apa saja, yang penting mengandung gizinya seimbang. Misalnya boleh pakai telur, pakai sayur juga boleh. Ingat juga jangan lupa minum. Ya, minumnya apa tadi? Siapa? Air bening lagi, susu, ada? Apa? Air bening. Manis. Tadi sarapan pakai apa? Ayam. Terus minumnya pakai apa tadi? Susu. Ya, apapun makanannya, apapun minumannya, yang penting jangan sampai terlewat. Karena sarapan itu penting. Apalagi yang rumahnya jauh, yang rumahnya Sipreng. Sipreng itu perjalanannya berapa jam? 1 jam. Setahu saja. Ya, jadi yang berangkatnya tadi jalan kaki, apalagi nyampe setengah jam atau 30 menit, kalian itu harus sarapan. Itu sebagai sumber energi kalian yang di sekolah tidak lemes ya, jadi tidak ngantuk di sekolahan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan demonstrasi peserta didik dapat memecahkan soal ubah satuan kilogram ke gram dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan berlatih soal, siswa dapat menganalisis konversi satuan berat. Nah, jadi pada pelajaran ini nanti manfaat itu nanti kalian itu dapat mengetahui satuan yang baku yang seperti apa, satuan yang tidak baku seperti apa. Kemudian juga kalian nanti ketika disuruh oleh ibu atau bapaknya ketika untuk menimbang benda, misalnya disuruh menimbang apa namanya, tepung atau misalnya cabai atau bawang, nanti kalian bisa mengetahui. Kemudian juga kalian bisa memahami. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu untuk membangkitkan semangat kita. Siap? Nanti kita harus semangat karena tadi sudah sarapan, kecuali tadi Abdi yang belum sarapan ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Satu lagi, yang lebih semangat lagi, siap? Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Dengan kita tetap semangat, semoga kita tetap selalu semangat untuk mengikuti pelajaran sampai akhir. Nah, sekarang pasien akan menampilkan sebuah video. Bentar ya. Iya.
Nah sekarang kalian boleh sambil dilihat di layar. Ini adalah contoh timbangan duduk. Timbangan duduk itu biasanya digunakan untuk menimbang seperti benda-benda yang ada di pasar atau yang ada di dapur, misalnya tepung, beras, cabai atau bawang. Maka diperhatikan dulu. Nah, jadi pada timbangan itu ada garis-garisnya, yang ada garis yang lebih panjang dan ada garis yang pendek. Sambil perhatikan itu. Nah, perhatikan sini. Di sini ada garis yang panjang dan garis yang pendek. Nah, garis yang panjang pada timbangan duduk itu menunjukkan satuan kilo. Dan di sini ada 0, ini ada 1. Nah, ini adalah satuan kilonya. Kemudian garis yang lebih pendek ini menunjukkan satuan gram. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi setiap garis yang kecil menunjukkan satuan 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram, 600, 700, 800 dan 1000 gram. Nah, di sini 1000 gram itu sama saja dengan 1 kilo. Jadi setiap 1 kilo itu sama saja dengan 1000 gram. Ingat ya, setiap 1 kilo sama saja dengan 1000 gram. Maka 1000 gram itu sama dengan 1 kilo. Nah, di sini jarumnya menunjukkan ke angka 4. Berarti benda yang ditimbang itu menunjukkan bahwa beratnya itu adalah 400 gram. Kita lanjut lagi.
Nah, itu perhatikan. Itu menimbang buku, ya kan? Menimbang buku. Nah, beratnya itu kan melebihi dari angka 1. Ini satunya apa yang satu ini? Kilogram ini? Nah, ingat ya, yang jalurnya panjang, satunya kilo. Jadi ini beratnya lebih 1 kilo. Kemudian lebihnya berapa? Ada berapa garis? 1, 2, ya kan? Berarti beratnya buku yang ditimbang pada itu adalah 1 kilo lebih 200 gram. Nah, barusan kita telah melihat video. Itu video apa barusan? Video tentang apa? Timbangan. Ada lagi? Video tentang apa? Timbang duduk. Terus apa lagi? Buku. Terus apa? Cara menimbang. Nah, di situ kita setelah melihat bagaimana cara menimbang berat dengan timbangan duduk. Di situ ada satuan kilo dan ada satuan gram. Kemudian nanti Pak Sam meminta kalian untuk maju setiap kelompoknya. Nah, di sini Pak Sam bawa timbangan, tapi bukan timbangan duduk. Pak Sam bawa timbangan apa namanya? Timbangan badan. Ya. Pak Sam bawa timbangan badan. Ini fungsinya untuk apa? Menimbang berat badan kita. Jadi nanti kalian setiap kelompoknya maju depan, kalian timbang semua. Nanti ada yang tugasnya menulis beratnya berapa, kemudian ada yang bagian membaca jaraknya itu berapa, ya. Nanti Pak Sam tunjuk satu-satu. Nanti kita mulai dari kelompok 1 dulu. Coba kelompok 1 dipersiapkan bukunya untuk tulis beratnya, ya. Coba kelompok 1 masuk depan. Ayo maju semua. Jadi nanti kalian timbang satu-satu. Kemudian ada yang bertugas untuk menulis. Yang itu siapa? Rama. Dan ayo dulu. Jadi lihat. Berapa kilo beratnya? 3 kilo. Itu 20. Terus lebihnya berapa? Yang garis kecilnya ada berapa? Coba dihitung. Lebihnya berapa? Ada berapa garis kecil? Nah, ini beratnya 27. Boleh. Sekarang gantian harga. Dilihat, yang lain kita. Berarti berapa? Aku berarti 24. Sekarang Rama. Kamu aja loh. Yang lain lihat. Itu beratnya berapa Rama? Lihat. Berapa? Oh iya, 25. Nah, sekarang gantian kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Jati, Bulan, dan Adel. Yang bagian plus siapa? Adel. Sekarang timbang satu-satu, siapa dulu? Nah, dilihat. Apa itu? 40. Nah, ditulis Adel. Zaki. Oke. Sekarang gantian siapa? Berapa? Nah, yang tulis. Dan ya, sekarang yang terakhir kelompok 2. Saya maju. Nanti kalian
Barusan kita telah menimbang anggota kelompok kita sendiri. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah menimbang masing-masing kelompoknya. Sekarang masih tanya, dari kelompok 1 dulu, beratnya ada berapa? 24 kg. Berat ini 20 berapa? 27 kg. Angel sendiri berapa? 25 kg. Oke, sekarang kita ke kelompok 3. Beratnya Adil berapa? Adil. Ya. 34. Nah, Adil beratnya 34 kg. Kemudian Ulan berapa bulan? 25 kg. Zaki berapa? 40 kg. Terus dari nomor 2. Nomor 2. Riki 28 kg. Kemudian Fenis 27 kg. Alfi berapa? 36 kg. Nah, jadi kalian setelah menimbang teman-temannya. Nah, pas menimbang itu kita menggunakan satuan kilogram. Nah, sekarang Pak Zam akan membagikan LKPD. Nanti satu kelompok Pak Zam bagi satu-satu. Jadi nanti kalian dikerjakan secara kelompok, didiskusikan. Nanti setelah selesai kalian dibacakan di depan. Nah, selain ini juga pasal akan membagikan bahan ajar. Jadi nanti kalian kalau ada yang tidak paham, kalian boleh dibaca-baca pada bahan ajar ini. Jangan lupa juga dibaca petunjuknya, bagaimana cara mengerjakannya, kemudian didiskusikan dengan pihak lain. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Pak Zam. Nah, sekarang kalian didiskusikan dulu, dengan kelompoknya. Yang mau disini cendok saja berapa? Mari dibacakan depan. Berapa? Nah, ini kan
Enggak, ini buat aja, ini buat kamu baca. Kalau yang nggak tahu baca ini. Nah, ini 4.000 tambah 100 berapa? 4.000 tambah 100. Kamu isi di sini, ya. Ini juga lebih 2.000 tambah 100 berapa? Di sini. Iya, betul. Sambil diskusikan, yang tidak paham nanti bisa ditanyakan.
terus kalian maju, kalian baca ini 5 kilo sama dengan 5.000 gram. Ini baca semua. Kemudian sebenarnya 3 kilo ya dengan 30 gram. Nanti saya baca maju. Sambil dilihat, sambil dibaca, dan sambil dipahami yang didiskusikan agar tidak ada yang salah dalam pengerjaan LKPP-nya. Sudah selesai? Sudah. Nanti kalau sudah selesai semua, nanti kalian presentasi di depan ya. Nanti kamu bacakan hasil diskusinya kalian LKPD itu. Nanti kalian boleh maju sendiri atau ramilan, boleh maju semuanya terserah kalian. Jadi nanti kamu maju di depan, boleh satu orang atau boleh semuanya, bebas. Nanti yang baca satu orang. Kalian baca yang suara paling keras siapa untuk membacakannya. Sudah semua kan? Nah, nanti Pak Ustaz akan meminta tiap kelompok untuk maju depan. Ada yang mau maju duluan? Oh, kelompok dua dulu sini. Kelompok dua. Kelompok dua. Yang lain disimak, barangkali ada yang jawabannya tidak sama, nanti sambil diperhatikan.
Bentar. Tadi kedengaran apa tidak? Oh, ternyata dari kelompok 2 suaranya kurang keras sehingga banyak yang tidak mendengar. Nanti saya minta kelompok selanjutnya agar lebih keras lagi. Kalau bisa biar sekelas bisa dengar semua. Tambahnya seperti dulu yang dari kelompok 2 5 kg sama dengan 5.000 gram. Ada yang sama? Sama. Terus dengan 9 kg sama dengan 9.000 gram. Oke. Terus kelompok selanjutnya yang mau maju katakan kita dari kelompok 3 dulu, tapi sebenarnya kita tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Kelompok 3. Jaki sendiri. Ya, sendiri. Jaki tadi beratnya berapa? Nah, Jaki tadi beratnya 40 kg. Jadi badannya sudah besar, suaranya juga harus besar juga. Biar temennya dengar semua. Yang lain sambil mendengarkan. Nah ya, sekarang temukan buat kelompok 3. Nah tadi sudah maju dari kelompok 2, kemudian kelompok 3. Berarti yang belum maju kelompok berapa? 1. Ada yang mau maju kelompok 1? Siapa yang maju? Sini Angel. Kelompok 2, kelompok 1 yang maju pelan-pelan. Yang kedua jangan sampai kalah dengan yang laki-laki. Suaranya harus lebih keras kalau bisa. Hah? Bisa. Yang lain sampai dengarkan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Jaki. Nah, perhatikan. Barusan kita telah mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD-nya. Tadi sudah maju semua perwakilannya dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Dari hasil diskusi kalian, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah? Nah sekarang kalau sudah paham, kesimpulannya dari hasil diskusi kalian pada pembelajaran ini, bahwa satuan berat itu dibagi menjadi 2. Ada satuan berat yang baku dan tidak baku. Kemudian satuan baku contohnya satuan baku adalah satuan standar yang dapat diterima secara internasional. Jadi setiap di negara itu tetap sama, misalnya kilogram ya kilogram, hilogram ya hilogram. Tidak ada satuan tidak baku, ada satuan yang menghasilkan nilai ukur yang berbeda. Misalnya contohnya 1 sendok teh dan 1 sendok makan, 1 gendam. Nah, kenapa kok dikatakan nilainya tidak sama?
kilogramnya Aldi. Kemudian, nah di sini, jadi setiap 1 kilogram itu, nah di sini lihat dari kilogram ke gram itu turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Nah setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Jadi di sini turunnya 1, 2, 3 otomatis dikali 1000. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Terus misalnya kalau 2 kilo jadi berapa gram? Misalnya 1 kilogram. Tadi berapa 1 kilogram itu berapa gram? 1 kilogramnya 1000 gram. Berarti kalau 2 kilogram berapa gram? Nah, perhatikan dari kilogram ke gram turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Turunnya berapa? 3. Nah, tadi 2 kilogram dijadikan gram. Dari kilo ke gram itu turunnya berapa? Coba kita lihat ke papan tulis semua. 1, 2, 3. Berarti kalau turunnya 3 kita kali dengan 1000. Berarti 3 kali 1000 berapa? 2000. Jadi setiap turun 1 tangga itu tinggal ditambahkan 01. Misalnya 20 kilogram berapa gram? Kilogram ke gram turunnya berapa kilo? Berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti tinggal ditambahkan 03. 20 terus tambahkan 031, 2, 3. Jadi 20 kilogram itu sama dengan 20.000 gram atau 20 dikali 1000 sama saja hasilnya 20.000 gram. Nah sekarang pasang punya posisi. Nah, dari kesimpulan itu, sekarang Pak Zam akan memberikan sebuah lagu. Lagunya tentang satuan berat. Nanti kalian bisa ditirukan. Sekarang Pak Zam akan coba dulu. Perhatikan ke depan. Kilo, hekto, dekagram, iya iya oh, desi, senti, miligram. Iya iya oh, loncat ke bawah terus ke bawah itu dikali, loncat ke atas terus ke atas itu dibagi. Nah, Pak Zam ulangi lagi, nanti kita bersama-sama di sini ya. Sambil perhatikan yang belum paham, yang belum tahu lagunya. Kilo, hekto, dekagram, iya iya oh, desi, senti, miligram. Iya iya oh, loncat ke bawah terus ke bawah itu dikali, loncat ke atas terus ke atas itu dibagi. Nah, sudah tahu lagunya? Sekarang kita nyanyikan bersama-sama, tapi bahasa kita dan semangat. Siap? 1, 2, 3. Kilo, hekto, dekagram, iya iya oh, desi, senti, miligram. Iya iya oh, loncat ke bawah terus ke bawah itu dibagi, loncat ke atas terus ke atas itu dibagi. Sekali lagi. Kilo, hekto, dekagram,
lembar evaluasi. Jadi nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh lihat temennya, apalagi nyontek, apalagi tanya jawabannya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, nanti langsung jawab. Boleh tanya kalau tidak paham kok Pak Sam, ya, tapi jangan tanya jawabannya. Jangan lupa dikasih nama, tulis nama. Nama panjang. Ditulis nama sama kelas. Nama sama kelas saja. Nama sama kelas. Kelasnya aja kelas. Tidak apa-apa. Kelas 3. Jadi ditulis namanya siapa, kelasnya berapa, ditulis, kemudian dibaca soalnya dengan teliti, dikerjakan. Jangan tanya jawabannya atau lihat jawabannya ke temannya. Kalau yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Pak Syam. Turunnya berapa? Satu tangga sampai kilo 1, 2, 3. Ya turun satu tangga ditambah 01 berarti kalau turun 3 tangga tambah 0 berapa? Ya turun tangga. Nah itu turun tangga berarti tambah 0. Kalau sebentar.
Ya. Sudah semua? Ada yang belum? Oh iya, yang belum selesai selesai dulu. Sudah semua? Nah, kalau sudah, sekarang Pak Jam ambil buat evaluasinya. Sekarang Pak Jam ambil juga loh.
sekarang kembali duduk lagi. Jadi ini duduk lagi. Nah, alhamdulillah kita telah selesai atau kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Semoga dengan pembelajaran kali ini ilmunya dapat bermanfaat ya. Jadi ketika kalian di rumah disuruh oleh ibunya untuk menimbang beras, menimbang tepung, jadi nanti kalian bisa tahu 1 kilo itu berapa gram. Kemudian jangan lupa juga pelajari materi untuk besok juga, dan juga nanti di rumah dibuka kembali materi yang telah kita pelajari hari ini. Pesan Bapak, nanti ketika di rumah ingat ya, tetap patuhi kedua orang tua kalian, patuhi orang tua kalian, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, dan rajin berdoa. Pesan Bapak, tetap rajin belajar, rajin sholat, rajin berdoa, dan juga patuh pada kedua orang tua. Jangan sampai kita membantah segala perintahnya. Nah, sebelum Pak Syam akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Nanti kita pimpin oleh ketua kelasnya. Jadi dipimpin berdoa. Sebentar, jadi siap semua. Yuk, tunggu siap semua baru kita berdoa. Ya, siap-siap semua, siap-siap semua. Kalau sudah siap, kita berdoa. Iya. Sudah siap semua? Kalau sudah, kelas disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang perempuan dulu pulang.